Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan saya Lalu Abdurrahman Wahid yang saat ini akan memandu acara podcast Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang bertemakan tafsir ayat-ayat puasa. Nah, saat ini kita sudah bersama narasumber. Beliau adalah Dr. Rendra Khaldun yang saat ini akan menjadi pembahas dari tema kita pada hari ini. Baik, Bapak, pertanyaan pertama Pak Anggih untuk tema kita pada hari ini tentang tafsir ayat-ayat puasa. Bagaimana hukum dari berpuasa itu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pemirsa UNTV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang tafsir-tafsir tentang ayat puasa. Pada dasarnya puasa ini adalah merupakan salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puasa ini merupakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, baik dari hamba terdahulu sampai saat ini terakhir, yakni hamba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang puasa ini pertama diperoleh dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini diwajibkan bagi kalian sahai orang-orang beriman sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwa puasa ini adalah merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu sampai sekarang. Puasa ini adalah merupakan salah satu alat evaluasi sebenarnya bagi kita sebagai orang mukmin dan muslim untuk melihat sejauh mana keimanan kita. Karena apa? Tujuan daripada berpuasa itu adalah agar kita bertakwa. Bertakwa di sini banyak penafsiran yang diberikan oleh para ulama. Pertama, bertakwa di sini adalah membersihkan ataupun mensucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau bahasa kerennya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari segala sesuatu yang bersifat riya, takabur, hasud, dengki. Karena apa? Itu adalah inti daripada tujuan berpuasa. Jika kita ingin mengetahui apakah puasa kita itu diterima secara zahiriyah, berarti kita terhindar dari segala sesuatu yang merugikan orang lain. Karena konsep dalam Islam itu segala sesuatu pun amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hubungan sosial kita dengan masyarakat itu baik, kita tidak mempunyai rasa iri, dengki, dendam, hasud kepada orang lain. Apalagi puasa ini adalah merupakan kegiatan tahunan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ritual puasa itu seharusnya menjadi alat evaluasi bagi kita. Kenapa kok diwajibkan tiap tahun? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwa manusia ini tempatnya salah dan dosa. Lah, oleh karena itu makanya puasa ini tetap dilakukan, karena dalam puasa itu kita berlatih berbagai macam penyakit. Kita melatih untuk bersabar, kita melatih untuk bertakwa, kita dilatih untuk menahan emosi, kita dilatih untuk menahan lapar, yang mana pada masing-masing stage tingkatan itu mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Contoh ketika kita menahan lapar dan haus dan dahaga ketika bulan puasa, itu ingin merefleksikan bahwa terkadang kita mempunyai ataupun kita tidak bisa melakukan makan dan minum. Kita bisa merasakan apa yang orang tidak mampu rasakan. Kita bisa menahan emosi sehingga kita tidak terbawa emosi sesaat. Kita tidak cepat marah. Karena apa? Karena ini marah, perut, ini adalah konsep ataupun awal dari tanda kutip perbuatan maksiat.
Banyak orang-orang yang kita ketahui sekarang di media cetak, elektronik, media online bahwa perut ini menjadi faktor utama orang-orang itu melakukan perbuatan yang tidak baik seperti korupsi, mencuri dan segala macam. Itu adalah merupakan salah satu hikmah kenapa kok kita dianjurkan untuk berpuasa. Akan tetapi terkadang kita tidak melakukan evaluasi diri. Apakah puasa kita itu diterima atau tidak? Apakah puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Apakah kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan puasa seperti membaca Al-Quran, membaca selawat, memberi makan ataupun bersedekah kepada fakir miskin, memberikan berbagi rezeki kepada tetangga yang membutuhkan dan segala macam. Nah, kalau itu dibiasakan pada setiap muslim, insya Allah di sanalah nanti akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, tapi begini Pak, kadang ketika kita berpuasa itu orang jadi malas beraktivitas. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya ketika orang itu berpuasa tapi hampir 80% dilakukan dengan tidur? Itu gimana hukumnya? Baik, terima kasih. Berpuasa ini sebenarnya adalah bukan merupakan halangan bagi kita untuk melaksanakan segala macam aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Karena di sanalah sebenarnya letak ataupun kunci daripada mampu tidak kita untuk menjalani dan menjalankan ibadah puasa itu sesuai dengan anjuran-anjuran agama. Karena seperti yang saya katakan tadi, berpuasa ini adalah rutinitas tahunan dan itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk berpuasa. Nah, ketika kita semakin banyak cobaan tanda kutip seperti menahan lapar, dahaga, haus, emosi, itu akan menambah jiwa kita itu semakin emosinya akan semakin stabil. Justru di sanalah letak kehebatan Tuhan itu memberikan puasa itu setiap tahun. Semakin mampu kita menahan emosi, semakin mampu kita menahan lapar, haus, dan dahaga, maka itu menunjukkan keimanan kita itu akan semakin kuat. Nah, jika ada orang yang berpuasa seumpamanya dia tidur saja tanpa melakukan aktivitas-aktivitas seperti sebelumnya, hari-hari sebelumnya dia ketika sebelum melaksanakan puasa, apakah puasanya itu batal ataupun tidak? Kalau hal itu puasanya tidak akan batal. Kenapa? Karena tidak ada syarat-syarat yang membatalkan puasa itu tidur. Nah, kecuali makan, minum, kemudian melakukan hubungan dengan suami istri dengan sengaja, keluar mani sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama-ulama fikih dalam kitab-kitabnya, baru itu membatalkan puasa. Akan tetapi kalau dia tidur terus-menerus tapi dia sholat, kemudian dia tidur lagi, nah pahala puasanya itu yang akan menjadi. Tapi kalau puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya dia akan berkurang. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang seperti rutinitas yang dia lakukan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Itu menunjukkan bahwa puasa itu menurut dia bahwa adalah salah satu penghalang untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana hukum ketika misalnya begini Pak, ketika misalnya orang itu sengaja membatalkan puasanya terlebih dahulu, tetapi nanti mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang ketika berpuasa. Misalnya dia berhubungan suami istri di siang hari, tapi sebelum itu dia batalkan dulu puasanya. Nah, itu bagaimana kira-kira hukumnya Pak? Dalam konsep usul fiqh, itu namanya hillatul hukmi. Dia melakukan rekayasa hukum. Pada awalnya bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan berjima pada siang hari, bersetubuh dengan istrinya pada siang hari, itu konsekuensinya berat. Pertama, dia harus memerdekakan budak, kemudian memberi makan puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian membeli makan satu orang yatim, 1 mud itu tiap hari sesuai dengan makanan pokok yang ada di daerahnya. Nah, kemudian ada seorang yang sengaja membatalkan puasa terlebih dahulu, kemudian dia melakukan jima. Bagaimana hukumnya? Apakah dia memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, ataukah dia memberi makan fakir miskin?
ataukah dia hanya mengganti pada hari yang lain karena gara-gara dia membatalkan puasa. Gara-gara satu hari aja. Gara-gara satu hari. Nah, menurut jumhurul ulama, dia harus memerdekakan muda. Oh, harus. Iya. Kenapa? Karena dia tujuan utamanya adalah melakukan hubungan suami istri, bukan membatalkan puasa. Tujuan utamanya adalah berhubungan suami istri. Maka hukum itu tetap dia harus memerdekakan budak. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin. Nah, tapi dalam konsep usul fikih, dia sengaja membatalkan puasa dengan makan minum terlebih dahulu kemudian melakukan jima. Itu namanya hilatul hukmi. Tapi hilatul hukmi yang dilakukan oleh orang ini tidak berlaku, walaupun dia berusaha merekayasa hukum agar dia tidak terkena kewajiban yang berat itu, memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Yang 1 bulan 1 hari saja dia tidak mampu berpuasa, apalagi ini 2 bulan berturut-turut. Semakin bermasalah lagi dia nanti. Nah, terus memberi makan anak itu dia melakukan rekayasa hukum dengan sengaja membatalkan dulu. Nah, para ulama itu sudah memandang itu bahwa rekayasa hukum seperti itu sudah hukum asalnya adalah bahwa dia tetap memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin itu 1 mud tiap hari sesuai dengan makanan pokok yang ada. Baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya begini Pak. Mungkin ini banyak terjadi juga sama kaum hawa atau para wanita, para ibu-ibu. Ketika mereka haid, otomatis tidak boleh berpuasa, Pak ya. Ketika mereka haid tidak boleh berpuasa. Tapi ketika nanti setelah puasa mereka harus mengkadanya. Tapi beda dengan sholat. Sholat mereka tidak wajib mengkada. Nah, itu kira-kira kenapa, Pak? Pertama karena puasa ini kan tidak kuantitasnya tidak seperti puasa, tidak seperti sholat. Iya. Kuantitasnya tidak seperti sholat karena puasa itu hanya 1 hari. Kemudian kalau pun tidak dia hanya bayar fidyah. Kemudian kalau sholat itu kuantitasnya banyak. Lu bayangkan kalau 3 hari kali 5 sudah 15. Ya kan lumayan. Tapi kalau puasa kalau 3 hari hanya 3 hari kuantitasnya karena dia sedikit. Maka seorang perempuan yang terkena haid itu hanya boleh kada sholat, puasa dan tidak kada sholat. Karena itu tergantung kuantitas daripada perbuatan itu. Semakin banyak kuantitas yang ada, maka perempuan itu akan semakin sulit untuk melakukan itu. Nah, itulah letak rukhsah dan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia. Sama halnya dengan puasa. Puasa itu pun ketika kita melakukan perjalanan ataupun ketika sakit, kita boleh tidak berpuasa pada waktu itu. Kita boleh mengqada. Itu terkenal dalam usul fiqh namanya rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi yang melakukan perjalanan atau berpergian atau dalam keadaan sakit. Nah, para ulama juga nanti di sana terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana seumpamanya kalau seseorang itu melakukan perjalanan itu dalam untuk maksiat, apakah dia boleh rukhsah atau tidak? Nah, ulama mujtahid pun berbeda pendapat. Mayoritas selain Maliki Imam Hanafi mengatakan bahwa mereka tidak wajib tidak boleh rukhsah. Akan tapi Imam Hanafi mengatakan boleh rukhsah walaupun dalam perjalanan mereka melakukan maksiat. Nah, dalam istilah ilmu fikih, kalau kita melakukan suatu kemaksiatan itu di dalam perjalanan ataupun tidak kita rencanakan, itu namanya asin bi. Asin bi apa kita melakukan sesuatu dalam perjalanan. Akan tapi kalau kita melakukan sesuatu itu sudah direncanakan, itu namanya asin fi. Kita sudah berusaha, kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, nanti kita sudah rencanakan. Nah, kalau itu bersifat aksidental, itu berbeda dengan tidak bersifat aksidental. Baik. Satu pertanyaan terakhir lagi, Pak. Mungkin tips bagaimana cara kita menjalankan puasa yang menyenangkan agar nanti kita bisa mendapatkan berkah yang banyak, kemudian semoga juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tipsnya, Pak. Untuk tips bagaimana kita berpuasa menyenangkan, bagaimana puasa itu kita akan memperoleh tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Pertama tentunya kita harus melakukan itu, jangan anggap itu adalah merupakan sebuah paksaan.
Karena kita melakukan sesuatu itu berdasarkan keimanan terhadap Tuhan, bukan merupakan paksaan. Karena Tuhan itu tidak butuh terhadap kita, justru kita yang butuh kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu tahu kita apakah terpaksa melakukan sesuatu ataupun tidak. Yang pertama kita harus menerima itu dengan keimanan dan ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita harus menerima itu dengan keimanan, dengan ikhlas. Maka akan muncul bahwa ketika kita melaksanakan puasa bukan akan menjadi beban bagi kita, akan tapi itu merupakan sebuah latihan ataupun sarana untuk menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Nah, kalau proses itu dilakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya dengan melaksanakan amalan-amalan seperti yang diajarkan oleh agama, membaca Al-Quran, berselawat, memberikan makan kepada fakir miskin, bersedekah, bersilaturahmi, dan segala macam. Baik, terima kasih sama-sama. Pak Dokter. Demikian podcast pada hari ini dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Semoga nanti kita bisa menjalankan puasa dengan menyenangkan, sehingga nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian podcast pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.